Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Surono, untuk membahas masalah yang sangat penting pagi ini, bahwa kita mempunyai ruang belajar baru dalam paradigma pembelajaran baru di era tatanan baru. Bagaimana kita membangun ini tadi, bagaimana kita membangun desainnya, dan bagaimana kita menikmati sehingga kita lebih cepat lagi untuk maju. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bisa melihat ruang-ruang belajar ini berdasarkan tipe-tipe pembelajaran. Kombinasi dari luring atau offline dan daring online dengan sinkronus dan asinkronus. Maka kita dapati 4 ruang yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan atau menyelenggarakan pembelajaran ini. Yang pertama adalah sinkronus luring. Ini tatap muka di kelas tempat yang sama. Ini yang selama ini paling banyak digunakan ruang ini, ruang belajar ini. Kemudian ada kuadran yang kedua adalah sinkronus daring. Ini digunakan dengan webinar, tatap muka secara virtual. Kemudian ada kuadran ketiga, ada asinkronus luring. Ini sumber-sumber belajar dicetak atau soft file dikirim. Ya. Kemudian ada asinkronus daring. Ini biasa menggunakan learning management system. Jadi buat sekalian, selama pandemi, kemudian juga sampai memasuki new normal ini, maka kita memang banyak kehilangan kuadran pertama ini. Sehingga kita harus menggunakan kuadran yang lain atau ruang-ruang belajar yang lain, yakni sinkronus daring, asinkronus luring, dan juga asinkronus daring. Nah, kita masih punya tiga ruangan yang bisa kita manfaatkan di era tatanan baru ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada ruang belajar baru juga menuntut adanya paradigma pembelajaran baru pada era tatanan baru ini. Bahwa para pembelajar ingin kalau belajar itu betul-betul ada hasilnya, outcome-nya, mau jadi apa, mau bisa apa, dan mau jadi apa. Sehingga berkembang sekarang ini tuntutan untuk outcome-based education, yang semula adalah norm-based education, kemudian menjadi competency-based education, dan sekarang tuntutan menjadi outcome-based education. Di dalam outcome-based education menuntut criterion-based yang jelas, bahwa harus kriteria yang jelas, standarnya jelas, untuk menghasilkan evidence-based. Menghasilkan evidence yang tepat sesuai dengan kriteria, dan juga dilaksanakannya competency-based assessment untuk membuktikan. Di mana di sana bahwa orang bukan diuji, tetapi diases. Di mana peserta didik itu berpartisipasi untuk menyatakan kompeten, sehingga dapat menuju pada sertifikasi kompetensi yang akan menjadi personal branding lulusan. Juga tuntutannya adalah autonomous dan personalized learning. Jadi bagaimana dia bisa merdeka belajar dan betul-betul personalized learning. Di mana dalam sistem ini juga menuntut adanya distance learning management system, di mana diperlukan content creator tools, kemudian learning management system, dan student management systemnya. Di samping itu, dengan tuntutan semacam itu, maka kita harus redesign mengenai instructional design for distance learning systemnya. Nah, sistem-sistem berada, tuntutan kemudian adalah pada resources atau learning resources, bahan belajar. Nah, di era sekarang ini maka juga tumbuh yang namanya paradigma berbagi, terutama pada sumber-sumber belajar. Karena banyak sekali aplikasi, tetapi kontennya sangat terbatas. Maka berkembanglah tuntutan adanya open education resources. Kemudian
Tentu saja dengan suatu ruang belajar baru di tatanan baru menuntut learning delivery strategi dan season plan yang baru juga. Bapak, Ibu, dan saudara kalian, selain tuntutan, kita juga menghadapi tantangan belajar di rumah dari para pembelajar ini. Yang pertama, belum terbiasa belajar daring. Kemudian kendala akses internet dan listrik. Belum lagi kuota internet terbatas, fasilitas minim, dawai ataupun laptop, jaringan internet terbatas, sumber belajar terbatas. Dan mereka belajar, mau bisa apa, mau jadi apa, ini tuntutan belajar di rumah. Baik, Ibu sekalian, mari kita mulai dengan outcome based education, tuntutan yang pertama tadi. Jadi Ibu sekalian, outcome based education ini merupakan proses pendidikan yang fokus pada pencapaian yang spesifik, konkret, outcome-nya apa. Jadi mau jelas mau jadi apa, ya. Jadi apa tentu saja, pengetahuan, kemampuan, juga behaviornya. Sehingga pada era sekarang ini bahwa orang belajar ini harus tahu dia mau jadi apa. Perannya sebagai apa, dan dia harus bisa apa. Banyak sekali definisi, Bapak sekalian, tetapi intinya jelas kalau kita belajar mau jadi apa dan bisa apa. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, OBA ini ya, memang tuntutan dari mereka belajar. Karena mereka belajar, dia harus tahu mau jadi apa tadi. Sehingga di dalam outcome based education ini muncul adanya OBC, outcome based curriculum, di mana ini harus bisa memastikan what the students should be able to do. Mencapai atribut tertentu. Kemudian OBLT, yaitu outcome based learning and teaching, how to make the student achieve the outcome. Kemudian OBA, outcome based assessment, menjadi how to measure what the student has achieved. Sehingga kita harus menyiapkan ini semua secara baik di dalam tatanan baru ini. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, mari kita lihat apa yang digambarkan oleh teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai style kampus vokasi yang sekarang ini. Ya, kita lihat di sini. Wah, ini lumayan padat ya, dan tidak mudah mengidentifikasi. Mari kita bersama-sama coba identifikasi secara sederhana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita identifikasi outcome-outcome dalam OBA ini. Bapak sekalian, untuk mencari outcome, bahwa seseorang menjadi apa atau berperan apa dan kompetensi apa yang dibutuhkan, maka kita harus memetakan okupasi-okupasi dalam kerangka kualifikasi di Indonesia ini. Kita harus pastikan ini harus ada agar para pembelajar bisa memilih mau jadi apa tadi. Kemudian kita identifikasi dan kembangkan standar kompetensinya. Masuk di sini, Bapak sekalian, ini menjadi atribut-atribut yang tadi be able to do. Ini dia diidentifikasi dari suatu kompetensi, berisi skill, knowledge, attitude, dan inilah menjadi standar kompetensi yang kita kenal dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja internasional, standar kompetensi kerja khusus, okupasi, dan hingga kualifikasi KKNI. Dengan adanya ini, peta okupasi dalam kerangka kualifikasi yang sudah jelas standarnya, maka ini akan menjadi karir path bagi mahasiswa atau pelajar atau pembelajar untuk bekerja dalam dunia usaha, dunia industri maupun personal branding untuk berwirausaha ataupun menjadi inovator. Berikut adalah contoh peta okupasi dalam kerangka kualifikasi. Ini sebagai contoh di bidang tourism misalnya. Di sana ada area-area fungsi, food production, ada food and beverage, ada
housekeeping, ada front office, ada tour operation, ada travel agent misalnya. Dan dibagi lagi dari sub area fungsi. Nah, di sini adalah kerangka kualifikasinya, level 1 sampai level 9. Nah, di sini di dalam setiap kualifikasi dan pada area fungsi terdapat okupasi-okupasi atau jabatan kerja atau peran kerja yang bisa kita petakan masing-masing nih. Sehingga Ibu sekalian, mahasiswa kalau dia masuk jurusan food production, nanti mau jadi apa sih? Maka dia bisa tahu nanti mau jadi apa. Kalau dia masuk ke food and beverage, nanti mau jadi apa sih? Ini adalah nama-nama jabatan yang jelas. Dan seterusnya. Di sini misalnya di dalam pariwisata ini sudah dipetakan oleh 10 negara di ASEAN, sehingga diidentifikasi ada 230 nama jabatan kerja yang dapat dipilih oleh para pembelajar. Dan ini berharmonisasi di 10 negara. Sehingga kalau mendapatkan suatu peran kerja atau okupasi, mencapai okupasi, maka dia bisa bekerja atau melayani jasa di 10 negara ASEAN. Demikian juga dalam Merdeka Belajar, misalnya ini menjadi prodi, maka pada saat dia memilih pada sampai sini, kemudian dia akan memilih ke prodi lain menjadi apa, maka jelas tahu mau jadi apa dia. Sehingga dengan peta ini, maka para pembelajar bisa memilih di mana dia mau menambah kompetensinya atau okupasi selama proses pembelajaran. Berikut juga salah satu contoh lagi di bidang peta okupasi nasional dalam bidang kesejahteraan sosial. Ini juga demikian. Ini adalah kualifikasinya level 6, 7, 8, 9. Ya. Kemudian ini adalah area fungsi yang ada di sini. Dan ini adalah lanjutannya. Kemudian ini adalah contoh lagi peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada area fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Ini Pak Ifik dan kawan-kawan juga berperan ini memetakan ini level 1 sampai 9 dengan 16 area fungsi. Dan diidentifikasi ada kurang lebih 400 okupasi yang bisa menjadi pilihan dari para pembelajar mau jadi apa kalau masuk di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kembali tadi, maka pada saat di level tertentu dia akan memilih prodi lain, bisa, maka dia udah tahu mau jadi apa. Kalau tidak ada peta ini, maka kan sulit memilih apa kalau dia melihat prodi yang lain. Inilah contoh-contoh lain lagi peta yang sudah dikembangkan. Seperti tadi sudah mengenai TIK, kemudian mengenai komunikasi, juga telekomunikasi yang sudah di-launching bersama para stakeholder. Di sini kita lihat di sini ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kadin, ada Kominfo, ada Bappenas, ada BNSP. Kemudian juga peta untuk okupasi jabatan kerja dalam bidang online education. Ada 3 area fungsi, Content Creation Tools atau CCT, Learning Management System, Student Management System. Ternyata di sana dibutuhkan peran-peran kerja atau job title. Untuk Content Creation Tool ada Subject Matter Expert. Kemudian ada Online Instructional Designer seperti Pak Uwes ini. Kemudian Instructional Support Specialist Distance Education misalnya. Di dalam Learning Management System memerlukan Director of Online Education, Distance Learning Project Manager, Coordinator of Online Education Distance Program, kemudian Dean of Online Education and Learning Resources, ada Web Developer, ada Designer Spesialis, ada Programmer and Multimedia Author, ada Graphic Visual Designer. Kemudian pada Student Management System dibutuhkan Online Learning Coordinator, ada E-Learning Quality Assurance, dibutuhkan Quality Assurance Online Education Coordinator, E-Learning Coordinator, Online Admission Associate, kemudian Online Student Transfer Advisor. Ini dibutuhkan untuk membangun online education. Contoh lain pemetaan peta okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional sektor pendidikan yang belum selesai.
Ini baru kita coba pada teknologi pendidikan. Ini kita coba petakan mulai dari level 4 sampai level 9. Nanti bagaimana dengan manajemen pendidikan? Bagaimana dengan evaluasi pendidikan? Bagaimana pendidikan dasar dan seterusnya? Kita harus selesaikan supaya Merdeka Belajar pada sektor pendidikan bisa diterapkan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, tadi berikutnya adalah tantangan bagaimana kualitas pendidikan, pencapaian outcome itu bisa tercapai dengan gembira. Menjamin link and match dengan gembira. Alhamdulillah, kita sudah mengidentifikasi model interface antara kurikulum, standar kompetensi, kemudian standar operasional prosedur di dunia usaha dan dunia industri, dan juga asesmennya, ini punya interface yang jelas. Kita lihat di sini, Ibu sekalian, standar kompetensi. Alhamdulillah, standar kompetensi ini ada guide secara internasional untuk menjadi pedoman setiap negara membangun kompetensi standar. Dan kompetensi standar ini biasanya berisi judul unit, kemudian deskripsi, ada elemen, ada performance kriteria, ada evidence guide, kemudian ada critical skill dan essential knowledge, dan juga ada range of statement. Ibu sekalian, standar kita pun di Indonesia, standar nasional kompetensi juga berisi ini. Untuk standar internasional biasanya hanya sampai performance kriteria, sedangkan 3 di bawah ini diserahkan kepada masing-masing negara untuk memberikan konteks. Ibu sekalian, standar kompetensi ini sebenarnya berasal dari konsensus atau konvensi dari SOP-SOP-nya industri. Judul unit kompetensi sebenarnya berasal dari title of procedure atau task atau judul SOP. Kemudian unit description ini berasal dari scope and applicability. Elemen berasal dari prosedur atau main step of task. Kemudian performance kriteria berasal dari work instruction. Kalau di sini adalah kalimat perintah, kalau di performance kita menjadi kalimat pasif. Kemudian evidence guide ini berasal dari quality assurance atau quality control. Sedangkan critical skill dan essential knowledge berasal dari standard of process and product service. Kemudian range of statement berasal dari references and context. Jadi di sini pada saat dikonsensuskan yang sangat kontekstual ini SOP-SOP kemudian menjadi generik pada saat menjadi standar kompetensi dan di-enhance dengan skill, knowledge, dan attitude. Ibu sekalian, begitu ini menjadi standar kompetensi, maka ini bisa dimanfaatkan juga oleh industri yang belum punya SOP, maka pada saat dia tidak punya SOP, maka ambil standar kompetensi untuk menjadikan SOP dan diberi konteks. Kemudian, Bapak sekalian, bagi lembaga pendidikan dan juga pelatihan, maka standar kompetensi ini bisa digunakan di dalam pengembangan kurikulum dengan gembira. Unit title ini akan menjadi general objective atau instructional goal atau menjadi judul materi pembelajaran. Unit description menjadi scope of kurikulumnya, elemen menjadi learning objective atau selection of learning experience atau activities. Kemudian performance kriteria menjadi kriteria to perform atau organization of learning experience. Kemudian evidence guide menjadi evaluation and assessment of learning experience, dan critical skill dan essential knowledge menjadi basic kompetensi, dan range of statement dari references. Hanya di sini bedanya dengan standar kompetensi, ini kita harus perkaya terutama di dalam menghasilkan instruction goal, yaitu A, B, C, D, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Sehingga Bapak sekalian, kalau kita membangun kurikulum traceable terhadap standar kompetensi, maka dijamin mereka mampu bekerja menjalankan SOP-SOP industri dengan dimensi-dimensinya. Dan bila diakses outcome-based education tadi, maka pasti lulus karena sudah traceable standar. Karena di dalam asesmen berkompetensi, dia adalah criterion based berdasarkan standar kompetensi. Termasuk yang tidak sempat belajar secara formal dan dia belajar di tempat kerja, maka juga dia bisa langsung
melakukan asesmen berbasis kompetensi. Maka ibu sekalian, kita harus gembira setiap kali ada standar, maka marilah kita gembira, segera kita buat SOP-SOP-nya di industri maupun di tempat-tempat praktek lembaga pendidikan. Segera kita buat kurikulum desainnya dengan cepat karena sudah jelas, termasuk perangkat asesmennya dengan jelas. Maka kita bisa cepat dengan menghasilkan SDM yang unggul. Ibu, Bapak, dan saudara kalian, tuntutan berikutnya adalah bahwa outcome based ini betul-betul harus employable, bahwa dia bisa bekerja di dunia kerja, baik sebagai karyawan maupun sebagai profesional atau wirausaha. Nah, banyak employee skill yang harus kita kembangkan. Kita sering mendengar bahwa employee skill ini bisa pack menjadi pelajaran tersendiri atau disisipkan ke dalam standar kompetensi atau di dalam kurikulum. Sehingga tidak membebani lagi judul pelajaran baru. Maka, ibu sekalian, maka kita bisa embedding employee skill ini into instructional design. Nah, ibu sekalian, banyak sekali mengenai employee skill ini yang sering disebut juga ada soft skill, ada generic skill, ada life skill. Namun dalam standarisasi, harmonisasi, dikelompokkan menjadi 8. Paling tidak, yang pertama adalah communication skill, ada teamwork skill, ada problem solving, ada initiative and entrepreneurship, self-management, planning and organizing, teknologi, dan juga learning. Ini kita embed ke dalam instructional design, maka secara otomatis mereka diharapkan begitu dia kompeten menjalankan standar kompetensi, maka dia juga employable. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, tuntutan OBE harus jelas sampai benar-benar kompeten. Maka kita juga dituntut untuk bagaimana memastikan seluruh dimensi kompetensi itu tercapai. Nah, berikut bagaimana dimensi kompetensi kita gunakan sebagai strategi proses pembelajaran atau delivery-nya. Ada 5 dimensi kompetensi, paling tidak. Yang pertama adalah task skill, yaitu kemampuan menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Yang kedua adalah task management skill, kemampuan mengelola tugas-tugas yang dia harus lakukan di tempat kerja. Kemudian contingency management skill, ya kemampuan mengelola dan mengatasi masalah. Kemudian job role environment skill, kemampuan berperan dan mengikuti persyaratan lingkungan kerja. Kemudian yang kelima adalah transfer skill, kemampuan mengadaptasi bila ada spek baru, tuntutan baru, area baru. Nah, bagaimana kita strategi delivery-nya? Kita pastikan 1 sampai 5 ini berurutan. Inilah model 1 to 5 sequence dimension of competency model of learning delivery strategy. Jadi kalau kita putar sana, kalau kita memulai dengan task skill, maka para peserta didik, kalau kita hanya ajarkan task skill, keterampilan saja, ini akan merasa mudah. Mereka akan lakukan, dan dengan mudah mereka lakukan, dan dengan bangga mereka bisa melakukan. Baru yang kedua, bahwa kita sampaikan bahwa di tempat kerja, kita tidak hanya melaksanakan satu tugas itu. Ada satu pack tugas yang harus dilakukan, yang harus kompeten semuanya. Mereka lakukan itu semua. Kemudian kita beri, yang ketiga, kita beri simulasi atau treatment dengan masalah-masalah. Bagaimana mengatasinya? Pasti yang 1, 2 tidak akan lupa, karena kita sudah membahas di sini. Yang keempat, baru kita berikan bahwa persyaratan tempat kerja adalah seperti ini, lingkungan kerja. Mereka juga harus menyesuaikan tadi, sehingga tetap yang 1, 2 tidak akan lupa. Dan yang terakhir, transskill, kita berikan spek baru, standar baru, permintaan baru. Kalau dia bisa melakukan, maka dia pasti betul-betul kompeten. Ibu, Bapak, dan saudara kalian, dengan paradigma baru ini, maka kita harus menyiapkan desain instruksional dengan seksama. Karena dengan learning management system, kita tidak bisa hanya asal-asalan di dalam mengembangkan desain tadi. Maka kita harus membuat sistem
Contohnya di sini adalah model Dick and Carry. Maka kita bagaimana dengan kondisi yang ada ini, tuntutan tadi kita desain untuk membangun instruksional yang baik dan mencapai outcome based education tadi bisa betul-betul tercapai. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, dalam outcome based education, salah satu bukti penting adalah adanya sertifikasi kompetensi. Mari kita lihat dalam proses outcome based education ini, mulai dari outcome based education, kemudian outcome based curriculum, ada outcome based learning and teaching, dan outcome based assessment. Maka dalam proses ini, mahasiswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran atau selama proses pembelajaran dapat langsung dilakukan sertifikasi baik okupasi maupun kualifikasinya. Sehingga lulusan ini selain mendapat ijazah maka sudah mendapatkan beberapa sertifikat kompetensi profesi. Sehingga begitu lulus peserta didik bisa mendapatkan atau bisa menjadi sertifikat profesional dan sudah mempunyai personal branding yang kuat untuk bekerja ataupun menjadi wirausaha. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, dalam sertifikasi, dalam ruang belajar baru di era tatanan baru, juga menuntut adanya suatu pola baru di dalam asesmen. Sama dengan pada saat kita melihat pembelajaran, kuadran-kuadran pembelajaran, ada tipe-tipe asesmen di sana, ada luring, daring, sinkronus, asinkronus. Kembali bahwa asesmen dalam tipe sinkronus luring, ini kita juga banyak kehilangan kesempatan akses. Sehingga kembali ada 3 ruang asesmen yang kita bisa lakukan, mulai dari sinkronus daring, bisa berupa virtual observasi langsung, exam langsung online. Kemudian ada asinkronus luring, bisa melakukan asesmen diri, review produk bukti yang dikirim, asesmen kegiatan terstruktur, dan juga asesmen portfolio. Kemudian sinkronus daring, kita bisa lakukan asesmen dalam learning management system, mulai dari ujian atau exam, kegiatan terstruktur, dan juga simulator. Baik, Ibu sekalian, setelah kita mengidentifikasi bagaimana ruang belajar baru, paradigma baru pada era tatanan baru, dan kondisi yang kita bisa lihat, tantangan, kemudian tuntutan, so what's next to do tomorrow? Saya mencoba untuk mengkelompokkan ada 6 ini. Yang pertama adalah kita harus melakukan pemetaan okupasi dalam kerangka kualifikasional secara cepat untuk memberikan karir path untuk setiap bidang dan pilihan untuk mereka belajar, termasuk bidang pendidikan. Yang kedua, pengembangan standar kompetensi untuk seluruh bidang yang sudah membuka prodinya dan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, pengembangan standar kompetensi lulusan atau SKL dan skema sertifikasi untuk okupasi-okupasi. Yang keempat, pengembangan modul pembelajaran untuk setiap standar kompetensi yang sudah membuka prodi menjadi open air education untuk pendidikan jarak jauh. Kemudian yang kelima, pengembangan perangkat asesmen seluruh unit kompetensi untuk asesmen jarak jauh atau outcome based education. Kemudian pengembangan SDM kompeten untuk lembaga pendidikan jarak jauh. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kita dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan, tuntutan-tuntutan dalam ruang belajar baru, paradigma pembelajaran baru di era tatanan baru, dengan identifikasi juga jalan keluar secara cepat untuk kita bangun dan segera dengan semangat dan tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.